Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang atau pada hari ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap itu tersendiri dibedakan menjadi dua, yaitu di sini ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu barang yang ada wujudnya, yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan aktiva tetap yang tidak berwujud yaitu barang tidak memiliki wujud barang, ya, jadi tidak ada wujudnya, ya, dan memiliki umur ekonomis mencapai 25 tahun dan bisa diperpanjang. Misalnya merek dagang, hak cipta, goodwill, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kriteria aktiva tetap yang berwujud. Ini kita fokus ke aktiva tetap yang berwujud, ya. Kalau aktiva tetap tidak berwujud ini biasanya bentuk penyusunnya amortisasi, ya. Akan tetapi di sini kita fokusnya ke aktiva tetap yang berwujud. Di sini ada wujudnya, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan, sifatnya material, berarti ada nilainya. Beda halnya dengan penggaris, ya, emang ada wujudnya, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasional perusahaan, iya, tidak diperjualbelikan, iya, dimiliki oleh perusahaan, iya. Akan tetapi untuk kategori penggaris ini tidak material, ya. Materialnya misalnya nilai harga penggarisnya 20.000. Kalau digunakan untuk penyusutan kan nilainya tidak material, misal berapa tahun gitu, ya, tidak jelas gitu, ya. Untuk contoh di sini yang salah satunya adalah penggaris tadi, ya. Jadi penggaris itu bukan masuk kategori aktiva tetap, akan tetapi masuknya kategori perlengkapan gitu, ya. Kemudian untuk pengelompokannya di sini dibagi menjadi 3. Ada aktiva yang umurnya tidak terbatas, berarti jelas umurnya tidak terbatas, ini seperti tanah, ya, tidak terbatas umurnya, sehingga tidak perlu dilakukan penyusutan di sini, ya. Kemudian aktiva tetap yang umurnya terbatas bisa diganti, berarti umurnya terbatas ya paling umurnya 5 tahun, 10 tahun, berarti diganti dengan yang sejenis, misalnya komputer, misalnya, ya, AC misalnya, ya. Kemudian meja, kursi gitu, ya, LCD misalnya, ya, itu merupakan aktiva tetap yang umurnya terbatas tapi bisa diganti. Kemudian aktiva tetap yang umurnya terbatas tidak bisa diganti, ini seperti emas misalnya, untuk bahan galian tambang itu kan umurnya terbatas, hanya sebatas ini aja, ya, nilainya berapa. Akan tetapi ketika sudah habis, ya, udah habis dikeruk misalnya, tidak bisa diganti lagi, ya. Untuk aktiva tetap tersebut, ya, tidak bisa diganti ininya, ya. Kemudian di sini penilaian dan pencatatannya. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dicatat atau diakui sebesar nilai bukunya. Berapa sih nilai bukunya? Nilai dasarnya berapa? Yaitu harga perolehan aktiva tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya berapa. Namanya akumulasi berarti penjumlahan dari tahun ke tahun, diakumulasi jumlahnya berapa, total akumulasinya berapa. Itu merupakan nilai bukunya. Untuk menghitung nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian cara memperoleh aktiva tetap tersebut bagaimana? Dengan cara membeli tunai, pembelian secara angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aktiva tetap lain, atau diperoleh sebagai donasi. Ini berarti sumbangan, ya. Kemudian di sini ada beban selama masa penggunaan aktiva tetap, ada reparasi pemeliharaan, penggantian atau penambahan. Ini bisa menambah, ya, menambah umur ekonomisnya dari reparasi pemeliharaan, misalnya penggantian atau penambahan, misalnya pemeliharaan terkait sama kendaraan misalnya, ya, penggantian oli, ini bisa menambah umur dari aktiva tetap tersebut, ya. Atau penggantian di sini penggantian mesin dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini penyusutan adalah pengalokasian harga aktiva tetap ke beban dalam periode akuntansi yang dinikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut. Sebagaimana kita ketahui, penyusutan itu berarti setiap aktiva tetap itu memiliki nilai susut, ya. Jadi enggak serta-merta sama dengan yang baru, ya. Kemudian di sini ada faktor yang berpengaruh, yaitu harga perolehan, nilai sisa, taksiran umur kegunaan, nilai sisa atau residu. Nilai sisa atau residu ini adalah
Nilai ketika aktiva tetap tersebut sudah habis manfaat umur ekonomisnya, misalnya diprediksi umur ekonomisnya berapa. Biasanya umur ekonomis ini ditentukan berdasarkan SAK ya. Misalnya untuk laptop itu umurnya 4 tahun, untuk kendaraan berapa, bangunan umumnya 20 tahun dan seterusnya. Untuk nilai nilai sisanya kira-kira bangunan atau laptop atau misalnya LCD dan peralatan lainnya atau aktiva lainnya itu kira-kira kalau sudah habis masa manfaatnya itu kira-kira laku dijualnya berapa sih? Itu yang dikatakan sebagai nilai sisa ya. Untuk taksiran umur ini tergantung ya, klasifikasinya itu untuk taksiran umur untuk kegunaan itu ada di PSAK ya. Oh, ini untuk kelompok ini kira-kira berapa sih umurnya gitu ya. Ini metode perhitungan depresiasi atau penyusutan ya. Metode-metodenya ada banyak nih, metode garis lurus, metode jam jasa, metode hasil produksi, metode beban berkurang. Kemudian di sini untuk beban berkurang bukan dibedakan ya, terdiri dari 3 yaitu jumlah angka tahun, saldo menurun dan saldo menurun ganda. Dibahas satu-satu ya. Di sini garis lurus ngitungnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur, kemudian jam jasa, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam jasa. Begitu juga dengan harga harga produksi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran hasil produksi. Kemudian untuk beban berkurang di sini jumlah angka tahun ada bobot dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kemudian saldo menurun ini pakai akaran, berarti harus pakai kalkulator canggih ya. Di sini 1 minus akar nilai sisa dibagi dengan harga perolehan dikali nilai buku. Berarti ini harus canggih kalkulatornya ya. Tapi kalau menggunakan laptop sih cepat untuk ngitungnya ya. Kemudian maksud saya ini kalkulator canggih di sini adalah jadi nggak pakai kalkulator dagang gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk saldo menurun ganda di sini 2 kali garis lurus. Berapa sih nilai yang ada tarif dalam garis lurus itu 2 kalinya. Berarti itu saldo menurun ganda ya rumusnya ya. 2 kali garis lurus ya. Nanti ada contohnya ya, satu persatu. Untuk garis lurus ini contohnya mesin dengan harga perolehan adalah 740, taksiran nilai sisa atau nilai residunya adalah 40.000 dan umur ditaksir selama 5 tahun. Depresiasi tiap tahunnya dihitung dengan harga perolehan. Ini rumus yang pertama ya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi taksiran umur. Ya. Harga perolehannya berapa? 740 dikurangi nilai sisa dikurangi 40, berarti ini ketemunya 700.000 dibagi dengan taksiran umur kegunaan 5 tahun. Berarti 700.000 dibagi 5, berarti ketemu 14. Berarti 14 ya. 140 ya. 140.000 gitu ya. Berarti seperti ini ya. Kalau mau mencari tingkat persentasenya berarti 100 ini tingkat persentase dibagi 5. 5 ini adalah umur ekonomisnya. Berarti sini 20%. Kalau kita kembali ke rumus yang ada di sini untuk saldo menurun ganda, berarti kalau dilihat berdasarkan persentase, berarti di sini untuk saldo menurun ganda adalah 40% untuk ininya ya. Untuk perkalian nilai penyusutannya ya dikali dengan nilai bukunya. Kita lanjut ya. Untuk tabel depresiasi metode garis lurus di sini dibuat ini jurnalnya debit sama kredit, depresiasi pada akumulasi, kemudian total akumulasi depresiasinya dihitung. Di sini 140 ditambah 140 280, kemudian ditambah 140 420 tambah 140.000 ketemunya 560.000, kemudian 560 ditambah 150.000 jadi ketemunya 700. Dimana untuk nilai bukunya itu dikurangi dengan akumulasi ya. Berarti 740 kurangi 140 ketemunya 600 ini bisa dikurangi 150 atau 740 dikurangi 280 60, 740 dikurangi 420 320, 740 dikurangi 560 itu 180, kemudian 740 kurangi 700 munculnya 40 ini merupakan nilai residu yaitu nilai sisa ketika aktiva itu selesai atau umur ekonomisnya sudah selesai, maka kira-kira lakunya dijual berapa, yaitu 40.000 di sini untuk taksiran nilai sisanya.
Kemudian contoh perhitungan metode jam jasa, di sini ada mesin harga perolehan 740 dikurangi dengan nilai sisa seperti biasa. Nilai sisanya adalah 40.000, ditaksir akan dapat digunakan selama 7.000 jam. Ya, depresiasi per jamnya dihitung sebagai berikut. Berarti ini harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam jasa, berarti 740.000 dikurangi 40.000, jadi ketemunya 700.000 dibagi jam jasanya, berarti 7.000 ya. 7.000 berarti ketemunya 100 ya. Ketemunya 100 ya. Nah, apabila mesin tersebut di tahun pertama dan seterusnya masing-masing adalah 2.500 jam, ini masing-masing digunakan ya, maka beban depresiasi tahun pertama itu 2.500 dikali 100 berarti 250.000. Untuk di tahun kedua dan seterusnya ini ya, tahun pertama dan seterusnya berarti 2.000 dikali 100, 1.500 tahun berikutnya, kemudian 1.000 di tahun berikutnya lagi ya, kali 100 berarti 100.000 dan seterusnya. Ini untuk tabelnya ya. Jadi ini jam kerja mesinnya 2.500, nih 2.000, kemudian 1.500, 1.000, ini dikalikan 100 semua ya. Kalikan 100 semua, 250, 200, 150, 100 ya. Ini dikalikan 100 dari hasil perkalian yang ada di sini. Ya, pembagian yang ada di sini. Ya. Kemudian kredit akumulasi, namanya akumulasi berarti mentotal 250 kemudian tambah 200 ya. Ini akumulasi 450, kemudian ini 450 tambah 150 ketemu 600, kemudian 600 ditambah 100 itu ketemunya 700. Untuk akumulasi depresiasi di sini sama dengan yang ada di depresiasi, karena ini merupakan jurnalnya, debitnya ini, kreditnya ini. Sedangkan untuk total akumulasi berarti di total satu persatu dari depresiasinya. Kemudian untuk nilai buku sama juga dicari dengan cara 740 dikurangi 250 ketemu 490, 740 kurangi 450 290, 740 kurangi 600 140, 740 dikurangi 700 ketemu 40. Ini munculnya seperti ini yang 40 ya. Kemudian kita lanjut, di sini contoh perhitungan metode hasil produksi. Sama dengan cara yang tadi, berarti di sini untuk harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dibagi dengan unit produknya berapa. Berarti di sini saya ulangi lagi, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan unit produknya berapa. Berarti sini ketemunya juga sama 100 ya. Untuk tabel depresiasinya hampir sama dengan yang tadi, tidak ada bedanya. Cuma di sini membedakan adalah unit dan jam ya. Untuk jam produksinya hampir sama aja, atau unit yang diproduksinya sama dengan yang tadi, soalnya disamakan. Akan tetapi yang membedakan adalah di sini pakai unit produk, kalau yang tadi pakai jam jasa ya. Yang ini ya, berapa jam nanti ya. Kita lanjut untuk metode beban berkurang. Di sini tadi ada 3 ya, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun dan saldo menurun ganda. Untuk jumlah angka tahun di sini mesin harga perolehan 154 5.000 dan nilai residunya ada 4.000, ditaksir umur ekonomisnya adalah 5 tahun, depresiasi mesin dihitung adalah sebagai berikut. Kita tentukan dulu penyebutnya berapa. Ya, penyebutnya adalah 15 ini diperoleh dari mana? Berarti 5 plus 1, ini sudah ada rumusnya, 1 N-nya adalah 5 tahun, 5 buka kurung 5 plus 1 bagi 2 ya. Atau bisa dikatakan misalnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Misalnya cara ininya ya, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 gitu ya. Ini ketemunya 15 ya. Ini cara cepatnya ya, yang ini ya, N plus 1 bagi 2 ya. Ini cara ininya ya. Cara gampangnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Kalau misalnya 6 tahun ya plus 6, kalau 7 tahun ya plus 7 plus 8 plus 9 dan seterusnya. Kalau misalnya sampai 15 tahun ya sampai 15. Akan tetapi itu kan bisa terjadi kekeliruan, jadi lebih gampangnya untuk menghitung penyebutnya adalah 5 buka kurung 5 plus 1 bagi 2 ya. 5 kali 6 30 ya, 30
bagi 2, yaitu ketemunya 15 ya, untuk menghitung jumlah angka tahun. Nah, ini untuk cara perhitungannya. Berarti di sini nilai bukunya tetap 154, kemudian di sini 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15. Ini penyebutnya ya. Ini pembilangnya ya untuk angka tahunnya. Berarti dikaliin 150.000 ya. Ini nilai bukunya 154. Untuk nilai depresiasinya 150. 150 dari mana? Berarti kita lihat lagi di sini soalnya. Harga perolehannya 154 dikurangi nilai residu adalah 4.000. Nah, dikaliin dulu semuanya, kemudian kredit sama di sini langsung total ini ya. Harusnya kreditnya apa, debitnya apa. Oh, ini debitnya ya, depresiasi ya. Enggak terpisah ya, kalau kolom sebelumnya sendiri-sendiri hitungannya ya. Berarti di sini debitnya ini, akumulasinya ini ya. Akumulasi kalau dibuatkan jurnal seperti ini. Kemudian total akumulasi tinggal dijumlahkan ya. 50 tambah 40, 90, 90 tambah 30, 120, 120 tambah 20 ketemu 140, 140 ditambah 10.000 kemudian 150.000. Untuk nilai bukunya seperti biasa dikurangi dengan akumulasi penyusutannya atau akumulasi depresiasinya, 154 kurangi 50, 104 dan seterusnya. Ini kenapa kok dikatakan beban berkurang? Kenapa kok dikatakan beban berkurang? Maksudnya posisi di sini karena dilihat dari depresiasinya setiap tahun dia berkurang ya untuk nilai depresiasinya. Nah, kemudian kita lanjut untuk metode saldo menurun. Di sini harga perolehannya 154.000 dan nilai residunya adalah 4.000. Ditaksir dengan umur ekonomis yang ada 5 tahun, depresiasi dapat dihitung dengan cara sini nilai sisanya dibagi dengan harga perolehannya berapa. Harga perolehannya ada 154. Ini pakai akar-akaran ya. Dikali nilai bukunya berapa. Berarti ini dicari dulu ya keseluruhannya berapa. 1 minus 5 4.000 bagi ini ditentukan dulu berapa ya. Nilainya berapa, tapi kalau di Excel bisa pakai tanda topi ya kalau ngitungnya untuk akar yang ada di sini. Biasanya ini pakai karce atau pakai kalkulator ya, agak canggih ya, tapi kalau misalnya pakai kalkulator dagang kayaknya susah ini untuk ngitungnya. Kalau dikalikan ini hasilnya ya, berarti 1 dikurangi, berarti hasilnya yang akar ini adalah 492 ya, 492. Berarti 1 dikurangi 492 ketemunya 0,518 atau 5, kalau dijadikan persen berarti ini dikalikan 100 berarti 51,8%. Ya. Kita lanjut di sini. Kemudian untuk nilai depresiasi di sini untuk posisi biaya penyusutannya di sini 51,8% sama sampai seterusnya. Akan tetapi di sini yang membedakan adalah nilai yang digunakan atau yang berikutnya ke bawah itu nilai bukunya. Nilai bukunya di sini adalah 154 yang ditaruh di sini tanpa memperhatikan nilai sisa posisi di sini ya. 154 dikali 51,8% ya. Kemudian hasil 154 ini dikurangi dengan penyusutannya ya. 154 dikurangi penyusutannya 79772 dikurangi jadi ketemunya 74228 ya. 74.228 ini yang digunakan sebagai dasar untuk depresiasi di tahun berikutnya. Kemudian begitu juga dengan seterusnya ya, 35778 itu dikurangkan lagi dari nilai penyusutannya 18,5333 ya. Ketemunya 17 ya. Pokoknya intinya nilai buku yang ada di sini dipindah ke nilai depresiasinya ya. Nah, berapa sih nilai bukunya itu sebagai pengalih depresiasinya. Dikatakan sebagai untuk penurunan nilai penyusutan ya, saldo menurun bukan saldo menurun ya. Yang jelas saldo menurun atau di sini kita lihat beban berkurang. Ini untuk beban penyusutannya untuk tahun ke tahun kalau kita lihat berkurang semua ya. 79, 38, 18, 8 dan seterusnya sampai bawah. Untuk nilai bukunya akan ketemu mendekati nilai sisanya yaitu sebesar 4.000 ya. Di sini 4.006 ya. Hampir mepet ya. Kemudian kita lanjut saldo menurun ganda. Di sini hampir sama soalnya ya. Akan tetapi di sini untuk saldo menurun ganda
digunakan untuk melihat persentasenya berapa sih persentase yang ada di garis lurus tadi sebelumnya ya. Contohnya ini sama semua. Berarti 20% dikali 2 ya, dikali 2, jadi untuk persentasenya adalah 40%, yaitu sebagai dasar untuk menghitung beban penyusutan dari atau yang menggunakan saldo menurun ganda. Sini ya, 40% semuanya ya. Sama dengan saldo menurun, berarti yang ini 40% kali dari nilai bukunya ya, 40% kali 44, kemudian 40% kali 266, kemudian 159 kali 40% ketemu 6393, kemudian 95904 kali 40% ya. Kemudian di sini ada kreditnya juga, kredit sama debit akan sama, kemudian total akumulasi seperti biasa, dari tahun ke tahun dijumlahkan untuk beban penyusutannya, kemudian nilai buku dikurangi dengan akumulasi, ketemunya nilai buku yang ada seterusnya ke bawah ya, 740.000 dikurangi 296, ketemunya 444, 740 dikurangi dengan 473.600, ketemunya 266, 740 kurangi 560, ketemu 159.840 dan seterusnya. Di sini ada terdapat perbedaan ya antara nilai residu dengan garis lurus sebesar 17.545, cukup tinggi ya. Akan tetapi biasanya di akuntansi perpajakan atau di perpajakan umumnya ada baiknya menggunakan ini ya, depresiasi untuk ininya menggunakan saldo menurun atau saldo menurun ganda. Kenapa? Karena ini akan mengurangi besar pajak pada tahun tersebut. Walaupun di tahun-tahun berikutnya ini akan menambah jumlah pajak, akan tetapi nilai sekarang dengan nilai yang akan datang akan berbeda ya, nilai uangnya maksudnya ya. Di sini terkait sama penjualan aktiva tetap. Kalau penjualan aktiva tetap ini ada labanya ya. Ini sudah diketahui harga jualnya, kemudian harga perolehannya 360, kemudian akumulasinya ini diketahui berapa. Tentukan dulu nilai bukunya, setelah dikurangi penyusutan berarti harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi, ketemu nilai buku. Nilai buku ini sebagai dasar untuk menentukan apakah perusahaan laba atau rugi posisinya. Dikurangi dengan harga jual, akan tetapi di sini harga jualnya melebihi dari harga nilai bukunya, berarti ketemunya laba penjualan mesin ya, 325 juta dikurangi 291.250.000, ketemunya 33.750.000. Kemudian pencatatannya di sini munculnya akumulasi. Akumulasi ini di total ya, 18 tambah 25 tambah 25 ya. Ini di total keseluruhannya untuk akumulasinya ya. Ini kayaknya jumlahnya ini 68.750 ya, bukan 68 aja ya, kurang berarti ini ya, 68.750. Kemudian kasnya di sini tergantung berapa harga jualnya ya, 325 ya. Kemudian di sini ada mesin, ini merupakan harga perolehannya ya, 360. Kemudian laba penjualan mesin setelah dikurangin ya, berarti harga mesinnya berapa dikurangi dengan akumulasi, kemudian harga jualnya berapa. Tadi sudah kita hitung ya untuk laba penjualan mesinnya. Kemudian terkait sama pertukaran aktiva yang sejenis, ini lumayan panjang ya. Untuk jika pada awal tahun 2013 mesin tersebut tidak dijual tetapi ditukar dengan mesin yang baru, tukar tambah berarti ya. Di sini 400.000 dan perusahaan masih harus membayar uang tunai sebesar 125 juta. Ini hitungannya ya. Mesin barunya berapa, kemudian harga perolehannya dikurangi dulu dengan akumulasi keseluruhannya berapa, ketemu nilai buku ya. Kemudian ditambahkan dengan pengeluarannya berapa. Yang nilai bukunya 291, 294, akan tetapi dia kan nambah uang nih, nambah uangnya 125. Akan tetapi mesin barunya harganya 400, akan tetapi total keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan adalah 416.250. Jadi kondisinya di sini posisinya rugi dari pertukaran tersebut sebesar 16.250.000, 16 juta ya, 16.250.000. Kemudian pencatatannya ada mesin baru itu di debit dan mesin lama itu di kredit karena dia sudah
hilang ya atau ditukar ya, mesin baru itu berarti masuk ya. Kemudian akumulasi penyusutan mesin. Akumulasi penyusutan mesin ini yang ini ya. Akumulasi penyusutan mesin yang ini ya. Yaitu yang mesin yang lama ya. Kemudian muncul rugi pertukaran sudah tadi ya. Kemudian mesin lama ini harga perolehannya berapa? 360. Kemudian ada kas. Kas ini berarti kas yang dikeluarkan atau tukar tambahnya atau pengeluaran jumlah kasnya 125 juta. Ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak sejenis? Nah, kalau yang tadi kan yang sejenis ya. Kalau yang tidak sejenis di sini kendaraan ya, di sini ada uang tunai. Mesin tersebut ditukar dengan kendaraan, ada mesin ditukar dengan kendaraan 425 dan perusahaan masih harus membayar tunai sebesar 90. Nah, di sini perhitungannya berarti harga kendaraan baru, harga perolehan, kemudian akumulasi penyusutan 2010, 11, 12. Nah, ini hampir sama cara perhitungannya ya. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan semua ya. Pengeluaran untuk nilai tunainya berapa, kemudian pengeluaran totalnya berapa, dikurangi dengan harga kendaraan baru. Jadi ketemu di sini adalah laba. Kalau yang tadi rugi ya posisinya, kalau di sini laba. Ini tergantung dari soalnya, bukan soalnya sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi di sini untuk harga perolehannya sama, tapi harga pertukaran yang barunya yang berbeda ya. Kemudian di sini muncul kendaraan, akumulasi penyusutan mesin, kemudian ada mesin kas pada laba pertukaran ya. Ini kendaraannya berarti 425 harga kendaraan baru ya. Ini mesinnya yang lama 360. Untuk akumulasi penyusutan di sini 68750, kemudian laba pertukaran 43750. Sudah ada perhitungannya sebelumnya ya. 43750. Kemudian di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ada perusahaan ABC membeli sebuah aktiva baru ya, bla 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 bla. Diminta itulah penyusutan dengan untuk aktiva pada tahun 2001-2002 dengan metode jumlah angka tahun, dan itulah penyusutan untuk aktiva pada 2001 dan 2002 dengan metode saldo menurun. Yang diminta di sini yang 2001 dan 2002 ya, walaupun di sini masa manfaatnya adalah 20 tahun. Ini udah masuk ke utang ya. Sekian dari pemaparan aktiva tetap, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.